Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera. Pembuka kata lidah bicara. Izinkan saya mulakan bicara. Semoga majlis pada malam ini disambut ceria. Yang berbahagia, yang mulia Buya Dr. Ar-Razi Hashim, yang mulia pimpinan Ribat An-Nuraniyah Indonesia, pimpinan Ribat Brunei, pimpinan Masjid Ar-Rashidin Alur Gajah Melaka, pimpinan Pintar Melaka, dan seterusnya para ahbab hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita zahirkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kurnianya serta keizinannya dapat kita bersama-sama pada tika dan saat ini bersempena dengan majlis kajian kitab online seri ketiga, iaitu kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah, hembusan rahmat Allah dalam salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya As-Sayyid Al-Allamah Al-Muhaddith Abdullah Ibn Sidi Al-Ghumari. Bagi pihak majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kerana kehadiran Buya untuk memuliakan kajian pada hari ini. Untuk mohon keberkatan buat majlis yang diadakan pada hari ini, atur caranya dimulakan dengan bacaan Al-Quran dan qasidah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Tuan Haji Ruzaini daripada Brunei. Majlis dengan penuh ta'zimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفتي يا جيرة العلم يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم عفتي يا جيرة العنم يا أهيل الجود والكرم عفتي يا جيرة العنم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والقرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فالتائب فينا أخا الوهن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في سنن
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Majlis mengucapkan jazakallah khairal jazak kepada Fadilatul Ustaz di atas bacaan Al-Quran dan qasidah itu tadi. Majlis kita teruskan dengan kajian daripada Buya. Dengan sepenuh hormatnya, dengan penuh ta'zimnya, majlis menjemput Yang Mulia Buya untuk memulakan kajiannya. Dengan penuh ta'zimnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyyina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik, ikhwah semua, sahabat-sahabat semua yang saya cintai dimanapun berada, tentu kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang mengurusi, yang memimpin ribat di Indonesia kah, di Malaysia kah, ataupun di Brunei. Begitu juga sahabat-sahabat yang di Malaka, mobil khusus Tuan Haji Ruslan dan pengurus masjid. Begitu juga sahabat-sahabat kami di Brunei, Tuan Haji Radwan, Tuan Haji Azim, Haji Saifuddin, dan lain sebagainya yang tentu tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam waktu yang tidak lama kita dapat berjumpa kembali, insyaallah. Sebelumnya mari, walaupun sudah kita membaca Al-Quran, kita kembali membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah membuka pikiran hati kita semua untuk menerima ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad SAW yang diwariskannya melalui ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya, yang mewarisi ilmu-ilmu beliau. Ala hadinni wa likulli niyyati salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenal ya Shalatul ladzina an'amta 'alaihim wabil khusus Al-Fatihah kedua kita kirimkan untuk Sayyidina Nabi SAW, dan pengarang kitab ini, penulis kitab ini, Syekhina, guru dari guru-guru kami, yaitu Sayyidi Syekh Abdullah Al-Umari. Beliau muhaddits kabir, ahli hadis yang luar biasa, juga seorang mursyid tariqah, al-arif billah, al-muhaddits, al-mursyid, Sayyidi Abdullah Al-Umari. Beliau berasal dari keluarga ahlul ilm, keluarga awliya Allah, dan di tangannya tasawuf dan ilmu-ilmu yang zahir, ilmu-ilmu syariat, bahkan ilmu yang pelik seperti ilmu hadis menjadi satu.
rahimahullah ta'ala wa qadasallahu ruhahu. Semoga Allah memberkahi beliau di alam sana dan mengangkat derajatnya, dan semoga ruhaniah beliau mendapat keberkahan dan keberkahan yang mengalir kepada kita semua. Ila ruhi Sayyidi Syekh Abdullah Al-Ghumari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenali Sayyidi Syekh Abdullah Al-Ghumari sekedar mengingatkan kembali supaya kita semangat, mempunyai himmah yang kuat mempelajari kitab ini. Beliau berasal dari Tonja, lama di Mesir, dan mempunyai pandangan yang sangat tegas, mengkritisi beberapa ulama Al-Azhar waktu itu yang menolak nuzul Sayyidina Aisyah, turunnya Sayyidina Aisyah, keberadaan Al-Mahdi dan Dajjal. Lalu beliau menulis risalah-risalah yang luar biasa, dan beberapa masyayikh Al-Azhar sangat takzim ke beliau, tapi ada satu dua yang juga sangat keras kepada beliau. Dan beliau juga setiap kali ke Makkah bertemu dengan Syekhina, guru dari guru-guru kita juga, Al-Musnid Al-Kabir, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Nusantara dari negeri kita, namun kemudian ayahandanya merantau ke sana, dan beliau lahir di sana, besar di sana sebagai kebangsaan Saudi, tapi beliau sebenarnya berasal dari negeri kita. Bertemulah dua orang alim ini, dan mereka saling menghormati dan saling mengambil ilmu, sehingga disebut dalam ilmu hadis dengan mudabbaj atau riwayatul aqran, yaitu riwayat antara orang semasa atau kawan, sesama kawan. Lalu mereka saling menganggap itu guruku, bagi yang satu lagi menganggap yang itu guru. Baik, terakhir kalau boleh diingatkan Tuan Haji Ruslan, kita hadis ke berapa terakhir? Hadis yang ke-11 Buya, insyaallah. 11 ya. 11. Sekarang 11. Sekarang 11. 11, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanana al-muttasil ila Abi Talha al-Ansari الحديث 11 عنه أيضا قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والبشرى ترى في وجهه. Jadi Abu Talha al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang pada suatu hari, wal bushra tuwa fi wajhihi, dan ada kebahagiaan memancar pada wajahnya. Faqala, lalu beliau mengabarkan kepada para sahabat, ja'anil malaku, seorang malaikat datang kepadaku. Nah, ini pakai alif lam, disebut alif lam ma'rifah. Biasanya itu mengarah kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Faqala li ya Muhammad, lalu sang malaikat itu Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Muhammad, inna Allah Ta'ala yaqulu lak, Allah berfirman kepadamu, ama tarda, apakah engkau tidak ridha? Atau kalau bahasa lebih simpelnya, ridhakah engkau alla yusalli alaika ahadun min ummatik, bahwa tiadalah seseorang bersolawat kepadamu dari umatmu, dikhususkan min ummatik, illa, kecuali sallaitu alaihi asyara, aku membalas salawatnya, melipat gandakan salawat atasnya, asyara, 10 kali lipat. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatik, bahwa tidak ada yang mengucapkan salam kepadamu daripada umatmu, illa salamtu alaihi asyara, melainkan aku akan membalas salamnya 10 kali lipat. Qultu bala ya Rabb, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, tentu wahai Tuhan. Bala ya Rabb, bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW
ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hibban dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Kitab Sahih Ibn Hibban ini adalah salah satu kitab yang otoritatif, yang digunakan, yang dijadikan rujukan oleh ulama al-hadis untuk menilai atau menganggap suatu hadis itu sahih. Meskipun beberapa masyayikh, beberapa ulama tidak semuanya sepakat mengenai kesahihan kitab Ibn Hibban ini. Lalu hadis ini karena Imam Ibn Hibban telah mensahihkannya, ternyata beliau Sidi Syekh Al-Ghumari menganggapnya itu sudah cukup. Akhirnya beliau sendiri tidak memperbaharui penilaian Imam Ibn Hibban dan mengatakan ini dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Hibban. Artinya apa? Sidi Abdullah Al-Ghumari menyetujui kesahihan hadis ini sebagaimana Al-Imam Ibn Hibban katakan. Apa pelajaran yang kita dapat dari hadis ini? Yang pertama, Rasulullah SAW apabila mendapatkan kabar dari malaikat, itu bukanlah hal yang berkaitan tentang dirinya. Tapi yang membuat beliau bahagia adalah apabila mimpi-mimpi itu atau kabar-kabar itu atau wahyu-wahyu yang didapatkan berkaitan dengan kebaikan dan kejayaan-kejayaan umatnya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW memberi kabar bahwa Allah apabila ada hamba umat Nabi Muhammad SAW mengucapkan salawat 10 kali atau salam 10 kali, melainkan dia mendapatkan balasan 10 kali. Tentu saja dengan lafaz apapun, ya, dengan redaksi apapun, tidak mesti dengan lafaz yang sudah ada dalam riwayat-riwayat tertentu, tapi semua lafaz yang ada kata as-salatu atau as-salam atau salli wa sallim itu termasuk kepada hadis ini. Kita lanjut ke hadis yang kedua, hadis yang ke-12. Ya. Di hadis yang ke-12, Sidi Syekh Al-Ghumari, beliau menyebutkan an Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, balaghatni salatuhu, sampailah kepadaku salawat, wa sallaitu alaihi, maka aku akan membalas salawatnya, atau sulliyat alaihi, dapat juga diartikan, dibaca, disolawatkan kembali kepadanya. Wa kutiba lahu siwa dzalika 10 hasanat. Nah, ini memperkuat kembali bahwa dan dicatat, ditulislah baginya selain daripada balasanku itu 10 hasanat. Hasanat dalam bahasa hari ini kita artikan pahala atau ganjaran. Nah, namun makna asli daripada hasanat adalah kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani fil Awsat dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, wa isnaduhu la ba'sa bihi. Isnad sanad la ba'sa bihi berarti sanadnya hasan. Ya. Hadis yang ke-13, an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata beliau? Ini hampir mirip dengan hadis pada pekan sebelumnya. Aktsiru alayya minas salati fi kulli yawm jum'atin. Ya. Perbanyaklah salawat kepadaku
fi kulli yaumi Jum'atin, apalagi pada hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena salawat daripada umatku, tu'aradu alayya fi kulli yaum Jum'ah, langsung dilaporkan kepadaku pada hari Jumat. Ya. Maknanya bahwa khusus pada hari Jumat itu lafaznya tu'ra. Ya. Sedangkan di hari yang lain ada malaikat yang menjaga di pusara, di kuburan Rasulullah SAW. Tapi pada hari Jumat langsung dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan, kana aqrabahum minni, atau kana huwa aqrabahum minni manzilatan. Maka siapa saja, faman kana aktsaruhum alayya salatan, maka siapa saja yang lebih banyak salawatnya kepadaku, kana aqrabahum minni manzilatan, maka dia akan menjadi orang yang terdekat manzilahnya, posisinya kepadaku. Rawahul Baihaqi fi Hayatil Anbiya, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Hayatil Anbiya dan isnadnya hasan. Nah, ini menjadi dalil ulama-ulama ahli thariqah, ahli tasawuf, ahli zikir, ahli salawat untuk menyusun atau diilhami untuk menyebutkan angka-angka dalam zikir atau salawat. Kalimatnya ada di lafaz yang kedua, faman kana aktsarahum alayya salatan. Siapa yang lebih banyak salawatnya kepadaku, maka dia lebih dekat kepadaku. Maka kita tidak hanya cukup bersalawat sekali, 2 kali, 3 kali. Ada orang yang mempunyai karakter hanya bersalawat sebanyak mungkin tanpa menghitung. Tapi ada orang yang tidak sampai pada kemampuan itu, dia mesti memberikan target-target bahwa saya salawat hari ini harus 100, 200, 300. Khusus hari Jumat dia bersalawat 1000 kah, 2000, 10.000 dan lain sebagainya. Angka-angka ini bukanlah angka-angka bertransaksi dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW, tapi angka-angka ini hanyalah sebatas latihan berselawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat bukan Allah, jangan heran jika ada guru-guru kita setiap ba'da sholat dia selawat 100 kali, ada yang ba'da sholat selawat 25 kali, ada yang sehari di total menjadi 1000 kali, ada yang 10.000 kali. Semua itu hanyalah terjemahan daripada hadis ini. Faman kana aktsarahum alayya salatan. Siapa yang banyak salawatnya kepadaku, siapa yang lebih banyak, maka lebih dekat kepadaku salawatnya. Nah, kenapa angka itu menjadi penting? Karena ini menunjukkan cinta. Ya. Siapa yang senang cinta sesuatu, tentu dia akan sering mengingatnya. Apabila kita benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka seyogyanya kita juga sering mengingatnya. Melebihi kita mengingat pasangan kita sendiri, kekasih kita sendiri, karena kekasih sejati adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-14. An Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru sholata 'alayya fil lailati az-zahra." Ini lebih umum lagi. Perbanyaklah salawat kepadaku, baik itu pada malam yang zahra, yang indah, yang gelap tapi indah, berbintang-bintang. Wal yaum al-aghar, dan atau hari yang terang. Yang hari yang terang. Fa inna salatakum, karena salawat kamu. Jadi kata salat tidak hanya berarti salat 5 waktu, tapi juga berarti salawat yang kita baca. Ya. Fa inna salatakum tu'radu alayya, karena salawat kamu dilaporkan kepadaku. Bedanya apabila hari Jumat maka langsung kepada Rasulullah, tidak melalui laporan yang panjang, tapi
di hari-hari yang lain melalui malaikat-malaikat tertentu yang hanya Allah dan kekasih-kekasihnya yang mengetahui namanya. Fa inna salatakum ta'radu alayya fa'ad'u lakum wa astaghfir. Lalu aku akan mendoakan kamu dan memohonkan ampun. Nah, ini hadis tidak diriwayatkan di dalam kitab-kitab besar, tapi diriwayatkan di dalam kitab yang hanya ahli hadis dan ahli ilmu tabaqat, namanya ilmu sejarah ya, para rawi-rawi yang mengerti, ya. Yaitu Imam Bishkawal. Imam Al-Abul Qasim Ibn Bashkiwal atau Bishkawal, beliau ini salah satu imam yang menulis sejarah tentang para ulama, daftar-daftar biografi tentang ulama. Ya. Di dalam riwayat yang dia dapatkan dari guru-gurunya yang bersambung kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah SAW tidak membedakan sama sekali salawat apakah pada hari Jumat atau pada hari selain Jumat, siang ataupun malam, bersalawatlah kepadaku, aku akan mendoakan bagimu dan memohonkan ampun. Coba bayangkan apabila seorang wali yang mendoakan kita doa mustajab, apalagi nabi daripada wali tersebut. Baik, hadis berikut yang kita baca, barangkali ini hadis terakhir sebelum nanti discuss. Hadis al-khamis asyar, hadis yang ke-15. An Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, aksirus salata alayya. Nah, ini lebih umum lagi, ya. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, bahwa ada malaikat yang menjaga, yang kemudian menerima laporan salawat kita. Ya. Dalam hal ini disebutkan di dalam riwayat ini dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aksiru as-salata alayya. Perbanyak saja salawat kepadaku. Ya. Tidak tentu waktunya, kapan saja, di mana saja, bila saja. Fa inna Allah wakkala bi malakan. Karena Allah Ta'ala mewakilkan untukku, padaku, seorang malaikat. Inda qabri, di sisi kuburku. Fa idza shalla alayya, apabila ada bersalawat kepadaku, rajulun min ummati. Rajulun walaupun secara harfiah berarti laki-laki, tapi dalam bahasa Arab rajulun tidak hanya berarti laki-laki, tapi juga dapat diartikan seseorang, syakhsun, ya. Seseorang dari umatku, maka siapa saja yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dia dihitung rajul. Walaupun dia seorang perempuan, maka pangkatnya seperti pangkat laki-laki yang tegar, yang maskulin dan lain sebagainya. Qala lidzalikal malak, berkata kepadaku malaikat. Tentu malaikat ini adalah malaikat yang bertugas itu, ya. Ya Muhammad, inna fulana bna fulan shalla alaik. Inilah yang paling menarik bagi saya dalam riwayat ini. Wahai Muhammad, kata malaikat itu, inna fulan, sesungguhnya si fulan bin fulan. Disebutlah nama kita, ya. Sesungguhnya si fulan, nama zahirnya disebut, ya. Nama jasadnya disebut, fulan bin fulan, ya. Shalla alaik, bersolawat kepadamu. Sesungguhnya si fulan bin fulan bersolawat kepadamu. Betapa indahnya jika nama kita disebut di hadapan penghulu alam semesta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis-hadis ini semua, sahabat-sahabat, teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa bersolawat tidak hanya pada hari Jumat, tapi juga pada hari-hari yang lain. Sholawat itu langsung dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Namun pada hari Jumat langsung dilaporkan kepada Nabi SAW, di hari-hari yang lain melalui malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat sholawat. Dan malaikat ini bertugas, ada yang bertugas malam hari, ada yang bertugas pada siang hari.
berlain-lainan. Dan kalau mereka sudah balik, maka muncul lagi malaikat yang baru. Tugasnya adalah menyampaikan sholawat kita. Apa maknanya? Sholawatnya seorang umat, seorang manusia dari umat Nabi Muhammad SAW, itu yang mengirimkan, atau boleh disebutkan yang berjasa atau yang mempunyai jasa dalam menyampaikannya adalah para malaikat. Jadi seperti kita mengirim barang hadiah kepada seseorang, lalu kita bawa kepada lembaga-lembaga yang mereka punya otoritas untuk mengirimkan barang. Nah, sedangkan ini kepada Nabi Muhammad SAW, kita berkirim cinta, berkirim rindu, berkirim permohonan maaf, berkirim tawassul, berkirim al-madad, dan lain sebagainya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kemudian memilih-milih hari untuk bersolawat saja kapan saja. Nah, dan di hadis sebelumnya, siapa sih yang bersolawat kepada Rasulullah SAW? Rasulullah memohonkan doa untuknya dan memohonkan ampunan baginya. Ad'u lahu, aku ad'u lakum wa astaghfir. Aku memohonkan permohonan kepada Allah. Berarti nama kita disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW memohonkan ampunan untuk kita semua. Nah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, Tuan Haji Ruslan, barangkali itu yang dapat saya bentangkan beberapa waktu yang pendek ini. Silakan jika ada yang mau didiskusikan, kita dengarkan. Ya. Kalau mampu saya jawab. Jika tidak, kita pendek, kita tahan, dan kita jawab di waktu yang insya Allah. Insya Allah Buya. Majlis mengucapkan jazakallah kepada Yang Mulia Buya di atas kajian yang disampaikan tadi. Insya Allah seterusnya kita teruskan dengan sesi soal jawab daripada jemaah. Dari pihak kami, wakil daripada Brunei dan juga Malaysia. Jadi untuk itu majlis dengan penuh hormatnya menjemput yang berbahagia Tuan Radwan daripada Brunei, ya. Radwan, insya-Allah untuk memulakan soalannya daripada Brunei. Silakan Tuan Radwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Syekhina? Khair, Oke. Oke, di sini ada beberapa soalan yang telah dikutip daripada jemaah-jemaah yang ada dari Brunei. Jadi kita berbahagi nanti soalan. InsyaAllah anda yang membagi ada 3 soalan. Yang pertama. Jadi yang pertama soalannya, bagaimana peranan selawat boleh mencapai ma'rifatullah? Oke. Boleh diulang? Bagaimana peranan selawat boleh mencapai ma'rifatullah? Oke. Siapakah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pastilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengatakan faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum ilayya mansilatan. Maka siapa saja yang banyak bersolawat kepadaku, yang lebih banyak solawat kepadaku, berarti dia lebih dekat kepada aku. Apabila dia lebih dekat kepada Rasulullah daripada yang lain, berarti hijab dia kepada Allah hanyalah Rasulullah SAW. Dan itulah hijab terdekat. Aqrabul hujubi ilallah Sayyidina Nabi SAW. Jadi hijab terdekat kepada Allah, penghalang terdekat kepada Allah, jarak terdekat kepada Allah adalah jarak Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila kita bersolawat, hijab kita dengan Allah menjadi lebih dekat. Inilah rahasia solawat. Apabila ahli zikir mengerti ini, maka mereka akan selalu menghiasi zikirnya dengan solawat.
Jika tidak, kolbunya terasa hangat, tapi kehangatannya tidak ada penawar dari panasnya zikir yang ada di dalam kolbu. Itu hanyalah zikru Nabi SAW, mengingat Nabi, bersalawat kepada beliau, sehingga inilah disebut an-nafs al-mutmainnah, jiwa menjadi tenang. Maka mengingat Nabi itu adalah jalan terdekat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengeluhkan kepada saya, kenapa kalau zikir sulit? Coba salawat. Insya Allah akan terasa lebih syahdu, lebih rindu. Apalagi jika ada yang membimbing kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi soalan yang kedua, bagaimana bermulanya selawat Jibril yang bersumber dari hadis dan apa keistimewaannya dan cara betul mengamalkan selawat ini? Selawat Jibril disebut selawat Jibril karena dinisbatkan kepada Sayyidina Jibril. Para ulama kita mengatakan bahwa Sayyidina Jibril merindukan atau penasaran ingin bertemu dengan siapakah yang bernama Muhammad, yang mana ia dicipta jauh sebelum aras dicipta. Sebelum aras dicipta ada alma, air. Sebelum air ada yang disebut ama, begitu dalam hadis Imam Tirmizi. Sebelum itu sudah ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Jibril pun dicipta dari nur ini. Karena dia dicipta dari nur ini, maka dia ingin merindukan siapakah awal penciptanya, awal asal dari dia dicipta. Nah, maka para ulama kita kemudian mengatakan, Sallallahu alaihi Muhammad adalah salawat kerinduan saat Jibril, malaikat yang membawa wahyu, merindukan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini perlu beberapa referensi yang bisa nanti kita jelaskan. Insya Allah. Baik, soalan saya yang terakhir, yang ketiga, dan nanti saya akan membaginya kepada Ustaz Ruslan. Sebaik-baik lafaz atau bentuk selawat adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu terdapat juga banyak lafaz selawat yang disusun oleh orang-orang tertentu dan dijadikan amalan masyarakat. Apakah pandangan Buya mengenai selawat matsur dan bukan matsur? Pak, apakah pandangan Buya mengenai selawat matsur atau dan bukan maksur? Ya, salawat maksur berarti salawat yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu. Dalam hal ini tentu yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini maksur dari Nabi, ada maksur dari sahabat, ada dari tabi'in, ada dari para ulama-ulama arifin billah. Ada yang dari ulama-ulama fuqaha, ada yang muhaddisin. Pertama, ada dua hal yang mesti saya jawab dalam bab ini. Pertama, apakah boleh bersolawat dengan sighat, dengan lafaz yang tidak ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini mesti clear, harus betul-betul faham bahwa lafaz solawat tidaklah dibatasi kepada solawat Ibrahimiyah atau solawat yang kita baca di akhir solawat kita, dalam akhir tasyahud kita. Kenapa? Karena perintah daripada solawat itu sangatlah umum, am. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, wahai orang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Umum sekali. Maka setiap solawat yang ada lafaz salli atau salla, salim atau sallama itu sah dan mempunyai asrar rahasia yang langsung Allah terima. Lalu bagaimana dengan klaim orang-orang yang mengatakan, terutama ulama-ulama Wahabiyah, yang mengatakan tidak boleh bersolawat selain dengan lafaz yang ada dalam hadis Nabi?
Ini adalah kalam yang tidak pernah dikatakan oleh ulama ahli fikih manapun dari zaman dahulu. Ya, karena ini bertentangan dengan amalan ulama salafus saleh. Jadi inilah bukti bahwa kelompok Wahabiyah tidak benar-benar mengikuti salafus saleh. Seandainya mereka mengikuti salafus saleh, mereka sendiri sering mengatakan laukana khairan la sabaquna. Kalau itu baik, itu sudah ada contoh dari mereka yang mendahului kita. Dalam hal ini ada salawat namanya salawat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersalawat dengan lafaz Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala Sayyidina Muhammad Nabiyur Rahmah. Ini ada beberapa lafaz sampai terakhir. Sedangkan Sayyidina Ali punya lafaz salawat ya dahyal madhuwat. Kemudian sir awal dari surah Al-Fatih kan ada juga dalam surah Sayyidina Ali. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, itu ada dalam lafaz Sayyidina Ali. Padahal lafaz itu tidak ada di Sahih Bukhari, tidak di Sahih Muslim dan kitab hadis lain. Lalu ada lafaz salawat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam ahli sunnah. Beliau menyebutkan lafaz salawat dengan tambahan kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Apakah Imam Syafi'i beliau lebih pintar dari Rasulullah seperti yang diklaim oleh orang yang mengatakan bahwa siapa saja yang bersolawat di luar lafaz yang Nabi ajarkan menurut ahli hadis, menurut riwayat ahli hadis, maka mereka adalah orang yang merasa lebih pintar Rasulullah. Ini adalah tuduhan buhtanul azim. Apakah Imam Sayyidina Ali merasa lebih pintar dari Rasulullah? Tidak. Apakah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merasa lebih pintar dari Nabi? Tidak. Apakah Imam Syafi'i merasa lebih pintar dari Nabi? Tidak. Nah, maka logik rasionalisasi yang digunakan untuk membantah menggunakan salawat di luar salawat yang Nabi ajarkan tidaklah tepat. Jadi betul Sidi Syekh Al-Qattani, Sidi Ahmad Al-Qattani dalam Khabiatul Kaun mengatakan bahwa afdhalus salawat yang paling afdhal salawat al-marwiyah fi Sahih Bukhari wa Muslim, yaitu salawat Ibrahimiyah, karena itu dicontohkan dan dipakai di dalam salat. Ya, namun keafdolan ini bukan berarti salawat yang lain tidak boleh. Salawat lain juga boleh. Ya, ini tergantung kepada sir masing-masing ulama, karena secara syariat telah selesai, syariat telah berhenti, sudah qat'i, tidak perlu lagi kemudian ditambah dan dikurangkan. Nah, namun cara mengamalkan syariat ini butuh pemahaman. Pemahaman ini yang berkembang. Pemahaman itulah yang disebut ma'rifah, pengetahuan, ilmu. Ya, ada ilmu yang masuk kepada akal, yang masuk ke dalam qalbu, yang berasal dari ruh, dan itu berlainan semua. Jadi selain sholat Ibrahimiyah pun boleh kita gunakan, dan itu juga disebut maksur, yaitu maksur anil imam. Jadi ada maksur anil Nabi SAW, maksur anil sahabat, maksur anil imam, itu boleh. Jadi 3 macam maksur, dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, dan yang ketiga dari imam. Ya, semuanya boleh diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya, jazakallah khairan. Oke, jadi saya pulangkan kepada Ustaz Ruslan untuk seterusnya. Tafadhal ya Ustaz. Terima kasih Tuan Radwan. InsyaAllah soalan daripada pihak kami pun ada 3 soalan. Pertama berkenaan tentang kenapakah amalan salawat diterima oleh Allah walaupun dalam keadaan riak? Baik. Kenapa ada ungkapan, dan itu banyak dalam kitab, dan sudah pernah saya bahas sebelumnya di pertemuan-pertemuan, di kajian-kajian sebelumnya, bahwa sholawat diterima meskipun ada riya. Karena sholawat itu menyembuhkan riya. Jadi sholawat itu nanti akan menyembuhkan penyakit-penyakit riya di dalam qalbi. Sholawat apabila telah benar, maka rohani orang ini akan mendekat kepada Nabi SAW. Lama-kelamaan sifat-sifat nabawiyah akan terserap ke dalam dirinya. Salah satu sifat nabawi, sifat Nabi SAW adalah
al-ikhlas, niat yang ikhlas. Sehingga sholawat ini nanti akan menutupi riyanya, akan menyembuhkan riyanya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang seterusnya, Buya. Buya terangkan tentang maqam ataupun martabat ahli salawat. Ya, orang-orang yang bersalawat ada yang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbad ketika mensyarah Al-Hikam di bagian pertama, itu hampir sama. Yang pertama, salatul am, salatul awam, atau salatul umman. Salawatnya orang awam atau orang yang beramal, seperti orang-orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang dia menganggap sholawatnya, ibadahnya seperti pekerjaan, maka dia akan meminta gaji, dia akan meminta upah. Orang-orang seperti ini, apabila dia kurang beramal, kurang bersholawat, maka dia merasa kurang upahnya. Jika lebih, maka dia akan menuntut banyak upah. Apa upahnya? Misalnya dia ingin membeli kendaraan, ingin membeli alat-alat atau membeli rumah dan segala macamnya, atau ingin sehat. Orang-orang ini meniatkan sholawat untuk urusan-urusan yang sifatnya materi. Ya, apakah ini boleh? Boleh pada tataran awam, boleh untuk kalangan-kalangan awam, untuk orang-orang yang masih umum dalam memahami agama. Tapi saya sangatlah sedih, sampai kapan kita akan membiarkan kebanyakan umat ini lama terjebak pada keawamannya, tidak pernah naik kelas kerohanian, naik pangkat kema'rifatannya. Maka kita mengajak dimanapun, dan inilah yang kita kampanyekan kemanapun, ayo bersolawat dengan solawat yang rohaninya lebih meningkat. Ada orang solawat yang level kedua, itu solawat salikin, solawatnya orang-orang yang sedang bersuluk, yaitu para muridin. Ini adalah solawat orang-orang yang sedang mencari rasa, sedang mencari asa, sedang mencari ada yang suluknya mencari keajaiban rohani, ada yang suluknya mencari ketenangan batin, ada yang dia sedang mencari kemakrifatan yang lebih tinggi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi, siapa saja yang banyak bersolawat kepadaku, maka dia akan lebih dekat posisinya kepadaku. Orang-orang seperti ini, salik yang nomor 3 inilah yang akan Allah hantarkan langsung kepada tingkatan yang ketiga, yaitu shalawatul arifin. Salawatnya orang-orang yang arif, atau boleh disebut salawatul muhibbin, salawatnya para perindu, para pecinta. Itulah kenapa apabila kita bersolawat, kami bersolawat, selalu kita terjemahkan dengan lafaz-lafaz kerinduan. Ya Allah, sampaikanlah rindu kami kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak lagi mengadukan persoalan-persoalan kecil. Ya. Cukuplah kita yang menghadapi persoalan dunia. Persoalan terbesar kita adalah hal-hal yang belum dijamin. Dunia ini telah Allah jamin. Inilah dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari, tidak arih nafsaka min at-tadbir. Rehatlah engkau daripada takbir, mengurusi apa yang Allah telah urus, memimpin apa yang telah Allah pimpin, memikirkan apa yang telah Allah jamin. Yang penting sekarang kita melakukan tugas-tugas keduniaan kita dan selalu mengarahkannya kepada akhirat. Yang belum pasti adalah bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Nah, inilah perlunya sholawat muhibbin, sholawat arifin. Dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat utama, ini syafaat itu juga banyak. Ada syafaat uzma, itu yang utama. Ada ada syafaat-syafaat yang lain. Nah, syafaat yang paling utama itulah yang dikatakan dalam hadis Nabi, al-mutahabbina fillah. Ya, orang-orang yang fana, yang karam dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mereka nanti masuk surga tanpa hisab dan azab. Kalaupun dihisab-hisabnya selamanya.
Jadi inilah shalawatul arifin. Mereka bersolawat bukan karena ingin diwujudkan keperluan-keperluan duniawinya, bahkan bukan juga karena keperluan-keperluan ukhrawinya, tapi lebih kepada ingin mengenal Allah melalui mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Soalan yang terakhir Buya dari saya. Ya. Bagaimanakah pandangan Buya tentang istighasah seperti lafaz Ya Rasulullah aghithna, Ya Rasulullah tolong kami, Ya Rasulullah bantu kami? Ya, ada perbedaan bahasa ini yang membuat banyaklah bahkan orang Arab sekalipun tidak memahami bahasa yang turun 14 abad yang lalu. Sehingga banyaklah hari ini orang-orang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalil tidak boleh memohon pertolongan kepada makhluk. Apabila demikian, maka Tuhan Rasulullah tidak boleh minta tolong kepada istri, kepada kawan, kepada handai tolan, kepada tetangga. Seperti itu. Itu pemahaman yang salah, tentu yang kurang tepat. Ya. Memohon pertolongan yang dimaksud di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini perlu dikaitkan dengan iyyaka na'budu, itu berkaitan dengan qul huwallahu ahad. Iyyaka nasta'in, itu berkaitan dengan Allahus samad. Ya. Iyyaka na'budu, kami hanya menyembah kepada Engkau, ya Allah, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Sedangkan memohon pertolongan kepada Allah, maksud iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah. Memohon pertolongan yang mutlak itu kami sampaikan. Karena Engkau lah as-samad, tempat memohon pertolongan, mengadukan semua persoalan. Tapi lafaz ini bukan berarti saya tidak boleh minta tolong kepada orang. Ya. Apalagi mengatakan aghithna, itu boleh kepada baginda Rasulullah SAW atau kepada wali-wali Allah atau kepada kawan kita boleh mengatakan aghithna, help me. Apakah dalam bahasa Inggris ini syirik? Bantulah aku. Dalam bahasa kita apakah ini syirik? Tentu tidak. Ya, yang tidak boleh itu ketika iyyaka nasta'in dengan makna Allahus samad, kita meyakini ada tempat bersandar selain Allah. Ya, ada bahwa yang memberikan bantuan mutlak itu ada selain Allah. Itulah yang dilarang di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi oleh karenanya al-istighatsa wa tawassul bin nabi wa bil wali jaizatun, ya. Bahwa istighatsah dengan nabi, dengan para wali tidaklah meminta kepada nabi dan wali itu sebenarnya, tapi meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah Buya dengan jawapan itu tadi. Dan yang terakhir saya serahkan kepada soalan daripada Ustaz Muhammad Azim, Wakil Brunei juga. Silakan Ustaz Muhammad Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naji Azim. Sudah ganti status ya? Masya Allah. Sudah tidak singa lagi ya? Insya Allah. Ada 3 soalan Buya. Oke, fadhal. Jadi soalan yang pertama, apakah boleh kita sedekahkan pahala dari selawat yang kita amalkan kepada yang sudah pergi, yang sudah meninggal maksudnya? Saya cukup menjawab dengan kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim bahwa amalul ahya, amal orang hidup bermanfaat untuk orang yang sudah wafat. Jadi boleh kita kirimkan untuk orang-orang yang sudah wafat. Karena mereka dimensi hidupnya bukan lagi meter, materi, maka yang diperlukan mereka adalah nur sholawat, nur sedekah, nur keikhlasan. Mereka tidak memerlukan lagi dolar, tidak memerlukan lagi ringgit, tidak memerlukan lagi duit.
Yang mereka perlukan adalah kiriman doa. Tapi kalau orangnya masih hidup, jangan hanya kirim doa, tapi juga kirimkan barang-barang yang membuat dia senang. Ya. Jangan terbalik seperti ada beberapa community di luar sana, mereka meletakkan makanan di kubur. Mereka ini orang-orang cerdas, tapi untuk persoalan kematian, kecerdasannya hilang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Soalan seterusnya, ya. Adakah teknik khusus atau tips bagi menselarikan atau gabungkan lisan, fikiran, dan hati setiap kali berselawat agar penghayatan berselawat itu benar-benar dirasai di kalbu? Ada, dan sangat banyak. Tapi yang paling cepat adalah mempunyai guru. Orang-orang yang mempunyai guru, maka apabila dia bersalawat kepada Nabi SAW, cukup dia menghadiri majelis gurunya dan mengikuti salawat gurunya. Apabila gurunya tidak ada di sampingnya, maka cukup dia mengingat cara gurunya bersalawat. Dan ini kita sebut Rabitatul Mursyid. Mengingat teknik-teknik guru bersalawat akan mengingatkan kita dengan cepat kilat kepada Rasulullah SAW, sehingga lisan, pikiran, dan kalbu menjadi fokus. Ya. Tapi apabila ini tidak dapat juga, maka sering-seringlah hadir di majelis-majelis salawat dan majelis yang menceritakan ahwal kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, fadhal. Soalan yang terakhir ya Bu ya, insyaallah. Oke. Apakah selawat yang menjadi amalan Buya yang mungkin boleh kami amalkan mengambil tabaruk dari Buya sendiri? Saya bersolawat hampir dengan semua redaksi yang kita dapat dalam kitab-kitab yang kita riwayatkan. Namun ada solawat yang saya favoritkan. Di antaranya solawat Al-Fatih. Selain solawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat tentunya, itu solawat Al-Fatih. Dan termasuk juga solawat Azimiyah, Sidi Ahmad. Begitu juga solawat Jazuliyah, yaitu kitab Dalailul Khairat. Tapi saya jarang membaca solawat Nariyah. Saya lebih sedang solawat-solawat yang isinya kalimat-kalimatnya menghantarkan kepada ma'rifatun Nabi atau ma'rifatullah. Bukan hanya sekedar tafrijul qurabi, ya, untuk menyelesaikan masalah. Ya. Tapi itu juga dulu waktu saya masih kecil sering membaca salawat nariyah. Tapi sekarang lebih senang kepada salawat yang berisikan kalimat-kalimat ma'rifat, ya, kalimat-kalimat yang mengenangkan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga ada salawat Mashishi, ya, salawat guru daripada Sidi Abil Hasan Syazili, yaitu Imam Al-Qutub Al-Kabir Ibn Mashish Qaddasallahu sirrahu. Ada lagi salawat yang biasa kita amalkan juga, salawat ahadiyah. Itu juga nikmat sekali diamalkan karena jadi salawat ma'rifat itu, jadi ada salawat yang isinya, kontennya adalah ma'rifat. Ada yang bahasanya berbunga-bunga, ada yang bahasanya simple, dan dua-duanya kita amalkan. Ya. Salawat hadiah adalah salawat ma'rifat yang sangat simple, sederhana, Ahad, Ahmad, Ahad, Muhammad, Ahadul Mahdi. Hanya itu. Dan itu lebih mudah dipahami, tidak sulit diterjemahkan. Kalau salawat Masyishiyah ataupun salawat Sidi Ahmad yang 14 memerlukan kemampuan bahasa Arab yang tinggi, tidak hanya itu memerlukan pengalaman rohani yang mendalam. Makanya salawat Sidi Ahmad itu salawat yang sering membuat kita jazbah. Ya. Selain itu salawat yang sering saya amalkan dan itu hari-harian, ya, salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Dan terakhir salawat Abaruh, wassalatu wassalamu alaika ya Abaruhi ya abati ya Rasulullah. Itu sangat-sangat nikmat sekali.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Berdoa insyaallah. Sama-sama. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Muhammad Azim. Majlis ucapkan jutaan terima kasih di atas soalan yang disampaikan, insya-Allah. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada jawapan Buya tadi. Majlis diteruskan seperti biasa Buya, iaitu permohonan ijazah. Daripada Buya sekali lagi, kemungkinan ada yang belum terima ijazah, iaitu ijazah Al-Ma'surat An-Nuraniyah dan juga ijazah salawat. Dan salawat yang Buya sebutkan termasuk salawat ahadiyah. Dan kalau keberatan, insyaAllah ijazahkan kepada kami dan akhiri dengan doa dari Buya. Mohon izin Buya, silakan. Baik, siapapun yang mau mengamalkan Al-Ma'surat An-Nuraniyah yang diamalkan oleh ikhwah kita di Riba, fa'ajaztukum jami'an, saya ijazahkan semua. Begitu juga salawat-salawat tadi, wa fal aula, dan terutama salawat hadiah, Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Paling pendek, wa ala Muhammad wal mahdi khalifatik ya Allah. Tapi lebih afdal dibaca satu, Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya salli ala Muhammad, Allahumma ya salli ala mahdi khalifatik ya Allah. Ada yang iskal kepada kita bahwa mana boleh bersolat kepada selain Nabi. Nah, ini pertanyaan awam, tapi saya sedih sekali yang iskal adalah seorang ustaz, seorang muallim, seorang kiai. Bukankah kita sering mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali? Berarti kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad itu menunjukkan sholawat kepada selain Muhammad. Dan keluarga Nabi Muhammad sampai akhir zaman, itulah Sayyidina Al-Mahdi khalifatillah. Zuriat beliau, keturunan beliau, dan orang yang mewarisi ilmu beliau zahir dan batin. Maka siapapun yang mengamalkan ini, saya izinkan untuk mengamalkannya. Mohon doa untuk kami juga. Semoga kami diistiqomahkan oleh Allah di jalannya, dalam ridhonya, dan doakan kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan orang tua kami semua. Baik teman-teman semua, kita tutup dengan doa ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min syarri ma 'alimna wa la na'lam. Ya Allah yang Maha mengetahui apapun yang terbaik bagi kami. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lindungilah kami dari apa yang dari keburukan yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim. Ya Allah yang Maha mengetahui semua hajat kami sebelum kami ada, sebelum kami diciptakan. Nas'aluka ya Rabbana an tuyassira umurana. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, terutama urusan kami mengenal Engkau. Engkau telah menjamin dunia kami ya Rabb, tapi kami masih risau, masih cemas, masih takut ya Allah, karena kami kurang mengenal Engkau ya Allah. Fayassir umurana ya Rabb, maka bantulah kami untuk dimudahkan segala urusan kami. Wabil khusus ya Allah, ilmu mengenal Engkau. Apabila kami telah mengenal Engkau ya Allah, maka ringanlah beban-beban duniawi dan ukhrawi kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, farzuqna hubbaka. Ya Allah, anugerahilah kami, rezekikanlah kami rasa cinta kepada Engkau. Wa hubba man yuhibbu, dan cinta kepada makhluk yang paling Engkau cintai dan para pewaris-pewarisnya sampai akhir zaman. Waj'al lana ya Rabbana al-amal allati tuballighuna ila hubbik. Ya Allah, mudahkanlah kami, mudahkanlah diri kami untuk beramal dengan amal-amal yang dapat mengundang cintamu kepada kami. Allahumma ya Allah, ajirna minan nar. Ya Allah, karena Engkau memerintahkan kami berdoa agar memohon pembebasan dari siksa-Mu,
Maka kami berkata, ya Allah, ajirna minan nar, bebaskan kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Wa adkhilna ya Rabbana al-jannata ma'a nabiyyika al-Mustafa. Izinkan kami ya Allah masuk surga-Mu, karena di dalam surga-Mu kami dapat bertemu Nabi-Mu, sehingga kami dapat leluasa memandang-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari kami. Semoga bermanfaat. Saya aturkan syukran lakum, baik kepada pimpinan Ribat Brunei ataupun Malaysia dan juga tim Ribat Indonesia. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.